Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmana Sari Darmite. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengeluaran ASI. Apa itu mekanisme pengeluaran ASI? Mari kita tonton. Mekanisme pengeluaran ASI. ASI atau air susu ibu adalah cairan yang disekresikan oleh kelenjar payudara ibu yang merupakan makanan alamiah atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang diproduksi sejak masa kehamilan. Hormon yang mempengaruhi pengeluaran ASI ada 5. Pertama ada hormon progesteron, yaitu hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua, hormon estrogen, yaitu hormon yang menurun setelah persalinan menstimulasikan sistem saluran ASI untuk memperbesar. Yang ketiga, ada hormon prolaktin, yaitu hormon yang membesar alveoli. Yang keempat adalah oksitosin hormon. Oksitosin ini untuk mengencangkan otot halus dalam rahim dan di mana laktasi untuk mengencangkan otot halus alveoli. Untuk memeras ASI, oksitosin berperan dalam proses penurunan ASI. Yang kelima adalah hormon placental aktogen atau HPL, yaitu hormon ini berperan dalam pertumbuhan payudara puting dan areola sebelum melahirkan pada bulan kelima. Dan keenam, HPL untuk payudara siap memproduksi. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke mekanisme pengeluaran ASI. Mekanisme pengeluaran ASI dimulai dari bayi menghisap papila. Pertama, bayi menghisap papila sampai areola. Kemudian merangsang dari rangsangan itu ditangkap oleh hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon prolaktin yang mengalir dari dalam tubuh ibu melalui anterior pituitari. Hormon ini disebut refleks prolaktin. Kemudian terjadilah refleks down di mana hipotalamus mengeluarkan hormon oksitosin yang mengalir di dalam darah ibu melalui posterior pituitari dan diantar ke alveolus untuk saraf merkus. Kemudian alveolus penuh dengan sel biotitel, merangsang otot alveolus untuk mengecil agar ASI dapat mengalir melalui sinus laterus. Jumlah hormon yang keluar oleh tubuh ibu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada isapan bayi, yang kedua ada psikologis ibu dan juga mempengaruhi karena semakin banyak ibu mengonsumsi makanan, maka semakin banyak pula ASI yang akan keluar. ASI eksklusif adalah pemberian ASI dari ibu terhadap bayinya yang diberikan tanpa makanan tambahan, tanpa vitamin tambahan, dan tanpa minuman tambahan seperti air putih yang diberikan selama 6 bulan penuh. Tahapan ASI. ASI itu terdiri dari kolostrum, ASI peralihan, dan ASI matang. Kolostrum adalah cairan yang kekuning-kuningan yang diproduksi pada hari pertama hingga keempat dengan kandungan protein dan zat antiinfeksi yang tinggi serta berfungsi sebagai pemenuhan gizi dan proteksi bagi bayi baru lahir. Faktor pemberian kolostrum. Pertama ada faktor sosial, contohnya itu ibu bekerja, meniru teman, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor psikologis, contohnya itu ibu ini takut kehilangan daya tarik wanita, tekanan batin, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor fisik. Faktor fisik ini contohnya itu ibu sakit, masitis, dan sebagainya. Yang keempat adalah faktor tenaga kesehatan. Contohnya itu faktor kurangnya pemberian informasi dari tenaga kesehatan sehingga masyarakat kurang mendapatkan penerangan atau dorongan tentang manfaat pemberian kolostrum, dan meningkatnya promosi susu kaleng sebagai pengganti ASI dan penerangan yang sudah dari petugas kesehatan yang menganjurkan pemberian susu kaleng milk atau ASI peralihan. ASI peralihan adalah air susu ibu yang keluar setelah kolostrum. ASI peralihan diproduksi dari 8-20 hari dengan kadar lemar laktosa dan vitamin larut air yang lebih tinggi dan kadar protein mineral lebih rendah. Yang ketiga, mature milk atau ASI matang. ASI matang adalah air susu ibu yang dihasilkan sekitar 21 hari setelah melahirkan dengan kandungan sekitar 90% air untuk hidrasi bayi dan 10% karbohidrat, protein, dan lemak untuk perkembangan bayi. Ibu yang hiperlaktasi. Ketidakseimbangan jumlah laktosa dan lemak dalam frolamik dan hidramik akan mempengaruhi pencernaan